Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elviandi Farezi dengan NIM 12020115929. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang al-ismu. Nah, adapun pengertian al-ismu adalah kata yang menunjukkan benda terdiri dari beberapa jenis. Nah, al-ismu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, muzakkar. Muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki, baik manusia, binatang, ataupun benda mati lainnya. Seperti contoh, Muhammad, yaitu Muhammad, Hison, yaitu kuda, Qalamu, yaitu pulpen. Adapun yang kedua adalah mu'annas. Nah, kata mu'annas ini adalah kata benda yang menunjukkan perempuan, baik manusia, binatang, ataupun benda mati. Seperti Aisyah, Dajajah, yaitu yang betina, dan Samsu, yaitu matahari. Nah, adapun cara kita membedakan kata ini dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat jenis kelamin, baik manusia ataupun binatang, dengan ciri yang hakiki. Contohnya, dengan cara yang pertama kita melihat jenis kelamin, baik manusia ataupun binatang, ciri disebut dengan ciri yang hakiki. Seperti contoh untuk mu'annas yaitu Fatimah, untuk muzakkarnya yaitu Muhammad. Nah, dengan cara yang kedua yaitu dengan pengelompokan bahasa. Ini disebut dengan ciri majazi, khusus untuk mu'annas yang ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yang diakhiri ta marbutoh. Contohnya Aisyah sajaratun, yaitu pohon. Yang kedua itu yang berpasang-pasangan. Contohnya. Nah, jadi selain yang disebutkan di atas adalah muzakkar. Lanjut yang kedua yaitu isim domir. Nah, isim domir adalah kata benda atau yang tersembunyi atau kata ganti orang ke satu, kedua, ketiga yang dapat dilihat atau yang dapat kita pahami seperti yang Bapak telah jelaskan pada saat kemarin. Nah, huwa dan ia adalah bentuk kata jenis manusia dan selain manusia. Pembagian isim domir, yang pertama ialah domir yang dapat diucapkan dengan sendirinya tanpa disambung dengan kalimat lainnya. Yang dapat dilihat yaitu huwa, mufradnya huma, jamaknya hum. Sedangkan khosi bin nasbnya mufradnya adalah iya dan musonnya iya huma dan jamaknya ya hum. Nah, seperti mufradatnya yaitu huwa dan musonnya yaitu huma, jamaknya yaitu hum. Seperti yang kedua, mufradnya hiya dan musonnya yaitu huma dan jamaknya yaitu hunna. Contoh pada kalimat yang pertama, anta muslimun, muslim, kamu seorang muslim. Anti muslimah, kamu seorang muslimah. Antum musliman, itu kalian berdua muslim. Yang ketiga, nahnu muslimun, kami adalah kaum muslimin. Nah, lanjut, keadaan domir munfasil dalam penerapan pada satu kalimat terbagi dalam dua bagian. Seperti yang pertama, contoh khos biraf'i, mufradnya yaitu huwa, musnadnya huma, jamaknya hum. Sedangkan khosi bin nasbnya mufradnya adalah iya dan musnadnya iya huma dan jamaknya ya hum. Nah, adapun contoh dari muttasil yang pertama adalah mufradnya hu, sedangkan musnadnya huma, sedangkan jamaknya hum. Yang kedua, contoh kedua mufradnya ha, musnadnya huma, sedangkan jamaknya hunna. Nah, lanjut materi ketiga yaitu tentang isim isyarah. Nah, adapun pengertian isim isyarah adalah kata yang diletakkan sebagai kata petunjuk, yakni kata yang menunjukkan arti ini dan itu. Isim isyarah yang menunjukkan benda memiliki tiga tingkatan. Adapun tingkatan yang pertama ialah kata petunjuk untuk sesuatu yang dekat, seperti contoh hadza, tahi, dan hadhihi. Lanjut yang kedua yaitu kata petunjuk untuk sesuatu yang jauh, contohnya tilka, dzalika. Lanjut kata tingkatan yang ketiga, kata petunjuk untuk sesuatu yang pertengahan, contohnya yaitu zalika. Nah, isim isyarah yang menunjukkan tempat atau arah memiliki dua tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu kata petunjuk untuk tempat atau arah yang dekat, hunna, hahunna. Yang kedua yaitu kata petunjuk untuk tempat atau arah yang jauh, inna, hunnaka. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon